Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari korelasi dan regresi. Di sini kami ada beranggota 3 orang. Yang pertama ada Delika Situmorang dengan NIM 12201525, dan kedua ada Fadila Ramadina dengan NIM 12201128, dan ketiga ada Rio Dwi Apriansyah dengan NIM 12201318. Mata kuliah Statistika Universitas Bina Sarana Informatika. Kita masuk ke slide pengertian korelasi. Pengertian korelasi. Analisis korelasi berkaitan erat dengan regresi, tetapi secara konsep berbeda dengan analisis regresi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linear. Sebagai contoh, kita tertarik untuk menemukan korelasi antara merokok dengan penyakit kanker berdasarkan penjelasan statistik dan matematika pada anak sekolah dan mahasiswa. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, maka cukup melihat nilai dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi R merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel. Rumus koefisien korelasi yaitu adalah R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana X variabel independen dan Y variabel dependen dan N banyaknya sampel. Selanjutnya, contoh soal, yaitu di sini dapat kita lihat, diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran konsumsi per bulan. Data dari 6 orang yang diwawancarai diperoleh data sebagai berikut. X pendapatan 800, 900, 700, 600, 700, 800 dalam ribuan. Y konsumsi 300, 200, 100, 200 di dalam ribuan. Untuk menghitung koefisien korelasi, maka disusun tabel bantuan sebagai berikut. Tabel bantuan analis korelasi produk momen. N1 sama dengan N1 X 800, Y 300, X kuadrat 640, Y kuadrat 90.000, X Y 240.000. N2 900, 300, 810, 90, 270. N3 700, 200, 490, 40, 140.000 rupiah. N4 600, 100, 360, 10.000, 60. N5 700, 200, 490, 40, 140. N6 800, 200, 640, 40, 160. Selanjutnya, berdasarkan tabel bantu tersebut, diperoleh nilai sigma X sama dengan 4.500, sigma Y 1.300, sigma X kuadrat 3.430.000, sigma Y kuadrat 310.000, sigma XY 1.010.000, dan N sama dengan 6. Untuk menghitung koefisien korelasi, maka nilai tersebut dimasukkan dalam koefisien korelasi sebagai berikut. Di sini adalah contoh cara untuk menghitung koefisien korelasi jika sudah dimasukkan ke dalam rumus koefisien korelasi. Jadi diperoleh nilai koefisien korelasi R sebesar 0,88621 karena nilai positif yang mendekati 1 berarti hubungan konsumsi dan pendapatan kuat dan searah atau positif. Artinya peningkatan pendapatan seseorang akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran atau konsumsi. Uji hipotesis. Hubungan uji signifikan adalah pengujian hipotesis hubungan yang digunakan uji statistik yang disebut uji student atau T. Parameter yang diuji yaitu korelasi dinotasikan dengan huruf P atau estimasi parameter. Uji hipotesis hubungan pada dasarnya adalah menguji signifikasi koefisien korelasi. Apakah besar kecilnya hubungan yang diperoleh itu kebetulan saja atau memang ada hubungan sesungguhnya. Rumus uji student untuk uji hubungan adalah R
kuadrat akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. Selain menggunakan uji student, pengujian hipotesis hubungan dapat menggunakan kriteria nilai korelasi tabel R, yaitu dengan cara dibandingkan dengan koefisien korelasi R hitung dengan nilai koefisien korelasi R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka hubungan antar variabel signifikan. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka hubungan antar variabel tidak signifikan. Selanjutnya, pengertian regresi. Regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk perkiraan hubungan antara hubungan variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan. Analisis regresi termasuk beberapa variase, yaitu linear majemuk, dan non-linear. Model yang paling umum yaitu linear dan linear majemuk. Sementara itu, non-linear bisa dipakai untuk kelompok data yang lebih kompleks, karena hubungan antar variabel tidak sejalan. Analisis regresi dapat diaplikasikan ke berbagai disiplin termasuk finansial, investasi, dan pemasaran. Ini adalah contoh rumus regresi. Hubungan fungsional pasangan data tersebut dijelaskan dalam model regresi linear sederhana seperti di atas. Di mana parameter atau intercept dan slope adalah parameter-parameter yang tidak diketahui. Sedangkan variable slope adalah error random yang mengikuti distribusi normal dengan E sama dengan 0 dan var sama dengan 2. Berikut adalah parameter intercept dan interslope dapat diestimasi dengan interslope dan slope sehingga estimasi garis regresi menjadi rumus di bawah ini, di mana intercept dan slope dapat dihitung dari data sampel yang ada rumus di bawah ini. Selanjutnya, contoh soal regresi linear sederhana. Sebuah manajer ingin mengetahui hubungan antara lamanya tenaga antara lamanya tenaga penjualan melakukan penjualan dalam satuan jam yaitu XX dengan banyaknya produk penghasilan terjual YY dari sampel sebanyak 5 orang tenaga penjualan. Diperoleh data lamanya dan banyaknya penjualan sebagai berikut. Buatlah model regresi hubungan lamanya melakukan penjualan dan banyaknya penjualan produk tersebut dan hitunglah koefisien determinasinya. Sebelumnya kita lihat di sini ada X, yang di bawah itu 1, 5, 4, 2, 3, dan Y 2, 4, 6, 4, 2. Selanjutnya, di slide selanjutnya, kita dapat melihat untuk menyelesaikan soal tersebut, buatlah tabel dengan kolomnya sebagai berikut. Dari tabel tersebut dapat diperoleh X-nya yaitu 1, 5, 4, 2, 3, 15, dan Y-nya ada 2, 4, 6, 4, 2, 18, dan XI2-nya ada 1, 2, 5, 16, 4, 9, 5, 5, dan XIYI yaitu 2, 20, 24, 8, 6, dan 60. Sigma NI sama dengan 1, yaitu XI sama dengan 15, sigma NI sama dengan 1, YI sama dengan 18, dan sigma NI sama dengan 1, XI2 sama dengan 55, dan sigma NI sama dengan 1, XIYI 60. Selanjutnya, untuk menghitung Y, X, Y, dan BI yaitu sebagai berikut. X sama dengan 1 per N sigma NI sama dengan 1 XI yaitu 1 per 5 dikali 15 dengan hasil 3. Y sama dengan 1 per N sigma NI sama dengan 1 YI yaitu 1 per 5 dikali 18 dengan hasil 3,6. BI sama dengan
N sigma NI sama dengan 1 XI YI dikurang sigma NI sama dengan 1 XI dikali sigma NI sama dengan 1 YI per N sigma NI sama dengan 1 XI2 dikurang sigma NI sama dengan 1 X1 kuadrat. Maka kita masukkan nilainya tersebut sama dengan 5 dikali 60 dikurang 15 dikali 18 per 5 dikali 55 dikurang 15 kuadrat sama dengan 30 per 50. Selanjutnya dari nilai di atas hitunglah BO, yaitu BO-nya atau beta nolnya adalah Y dikurang B1X sama dengan 3,6 dikurang 0,6 dikali 3 sama dengan 1,8. Dengan demikian model yang terbentuk adalah YI sama dengan 1,8 ditambah 0,1 XI. Untuk menghitung koefisien determinal R-nya, buatlah tabel dengan kolom sebagai berikut. YI dengan hasilnya YI sama dengan 2464218 dan YI-nya adalah 34,25434,218 dan YIY sama dengan 1,44, 1,44, 0,36, 0,36, 0,00 dan 3,6 dan YIY yaitu 2,56, 0,16, 5,76, 0,16, 2,56, 11,2. Selanjutnya dengan demikian SSR sama dengan sigma NI sama dengan 0, yaitu YI dikurang Y kuadrat sama dengan 3,6. SST sama dengan sigma NI sama dengan 0 YI per dikurang Y kuadrat sama dengan 11,2. Dengan begitu kita jumlahkan dengan R kuadrat sama dengan SSR per SST sama dengan 3,6 per 11,2 sama dengan 0,32. Regresi linier sederhana dengan R. Langkah pertama, input data X dan Y terlebih dahulu, yaitu X15423, Y sama dengan 24642. Hitunglah regresi linier sederhana menggunakan IM. RLS IM, Y, dan X. Tampilan hasil regresi perintah summary yaitu summary RLS. Demikian hasil presentasi kami. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.